Baik, ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk di usul subah, masuk ke bab al-mad wal qasr. Ya. Mad sekali lagi riwayat subah 4 harokat, baik mad muttasil maupun munfasil. Nah, kemudian apa lagi nih? Raufun, ya ruya raufun haitsu waqad bi khadfil waw, ya duna mad. Nah, di antara yang beda dari Imam Hafs adalah raufun, ya raufur rahim dan seterusnya, ya di beberapa tempat tersebut dimanapun berada kalimat raufun, ya itu dibaca tanpa mad. Ya, ini yang paling mencolok di antara perbedaan Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Ya, kalau Imam Hafs raufur rahim gitu kan. Nah, ya. Kalau Imam Syu'bah raufur rahim, nggak ada matnya, nggak ada waw mat di kalimat raufun. Nah, dalilnya, jadi kita itu kalau mau belajar qiraat ya seharusnya itu menghafal dulu matan syatibiyah. Banyak Ustaz, ya. Ribuan. Kata Kiai Asen Sako ya, waktu kita diskusi dan juga kalau ke Ki Fatoni ya, Pak Kiai, kita pengen memperdalam riwayat yang lain ya. Wajibkah menghafal syatibiyah dulu ya? Kalau mau sempurna ya sebaiknya ngafal dulu ya. Kami udah ngapal, udah berusaha gitu kan. Ya belum rezekinya ya, sehingga boleh ya diperbolehkan ya, walaupun secara kesempurnaan kalau bisa dihafalkan matan syatibiyahnya ya. Dan kita kalau ngaji ke Kiai Hasan Sako itu ya setoran syatibiyah ya, baca bareng-bareng dan seterusnya ya. Baik ya. Nah, dikatakan dalam bait syatibiyah itu wa fi yaqulunal khitabu kama ala syafa wa raufun qasru suhbatihi hala ya. Nah, ini syawahidnya adalah kalimat wa raufun itu diqasr oleh Imam Syu'bah. Lanjut tentang syaktah. Ya, saktah dan idraj. Apa itu saktah? Saktah adalah apa kemarin? Berhenti sejenak tanpa menahan. Berhenti sejenak, menahan nafas selama dengan 2 niat selama 2 rakaat dengan niat memulai kembali. Ya, lanjut baca Quran ya. Kemarin cabangnya termasuk wasal atau waqaf saktah? Kemudian disepakati wasal. Tapi kalau saya baca di buku Maisura kok masuk waqaf ya Ustaz ya? Disamakan dengan pengertian waqaf dan qat'un. Ya, itu pembagian ilmiah itu bisa bermacam-macam ya. Ijtihad, sudah ijtihadi ya, tetapi secara makna ya semuanya sepakat sakta itu definisinya udah disepakati ya. Tapi kalau mau membagi-bagi ya itu silakan ijtihad masing-masing ya. Kalau mau masukkan ke wakaf juga silakan, wasal juga silakan. Tapi kalau saya termasuk yang mengikuti pendapat dia itu wasal rasa wakaf. Nggak detailkan ya di Mesron, nggak didetailkan seperti itu ya. Ini penjelasan tambahan dari kami. Taib. Imam Syu'bah ya, beliau tidak mensyaktah al-kaf. Ya, berarti bacanya gimana? Kalau mau wasal di situ terjadilah ikhfa. Aiwajan qayyima ya, semacam itu. Ya, kalau Imam Hafs aiwaja qayyima kan gitu. Nah, kalau Imam Syu'bah enggak. Aiwajan qayyima semacam itu. Ya. Sama dengan mim mauqadina hadza. Nah, itu ya, beliau tidak mensaktah. Termasuk waqilaman raq. Imam Syu'bah waqila maur langsung
idgham ya. Marraqu. Baik. Termasuk juga kallabal rona kan gitu kita baca. Nah, Imam Syu'bah kallabal langsung idgham kamil bawona. Dah. Selesai nggih? Ada pertanyaan silakan. Ustaz, ada nggak yang imam yang lain yang tidak sakta? Ada, banyak. Ya, banyak. Tidak hanya Imam Syu'bah. Nanti di bab qiraat yang lain ya. Lanjut. Al-idgham dan wal izhar. Ya. Al-Imam Syu'bah mengidghamkan dzal di ta dalam kalimat ittakhadtu. Ya. Kalau Imam Hafs bagaimana? Izhar. Izhar. Ittakhadtu. Takhal, kalau ini takhad langsung ke ta. Langsung kena syidahnya ta. Ya. Ingat, dzal dengan ta itu kuat mana? Halo? Secara huruf kuat mana kira-kira? Kuat ta. Kuat ta. Kuat ta, Ustaz. Ya, bedanya yang bikin kuat apa coba? Tidak. Syidahnya. Sidah. Nah, dzal kan punya jahar. Iya. Jahar. Tapi kuat sidah. Kan kalau sidahnya didahulukan di Imam Jazari itu kan sidahnya didahulukan. Iya, itu kalau satu hurufnya. Tapi kalau dibandingkan, ya, dua Lotakan huruf. jahar. Coba kita hitung. Kalau jangan rokoah. Kita hitung. Tak itu yang kuat sama yang lemah berapa banding berapa? Yang kuat 2, yang lemah 3. Yang kuat 2, yaitu apa? Syiddah sama infit. Sidah aja. Sidah doang. Sidah aja. Sidah saja. Ayo yang serius lah ini. Sidah saja. Ya, sidah aja yang kan. Yang kuat cuma jaharnya. Ya, kalau sama. dal yang kuat jaharnya tok, berarti sama. Sebenarnya jaharnya sama. Saja. Berarti sama. Ya, berarti aslinya apa? Sama. Ya. Lemah. Sama-sama lemah. Nah, kalau sama-sama lemah terjadi idgham enggak? Enggak. Seharusnya enggak. Harusnya independen gitu ya. Iya. Tapi Imam Hafiz idgham ketak. Imam Hafs idhar. Hafiz idhar. Idhar Imam Syu'bah deh, balik. Kalau Syu'bah yang Imam Hafs. Ya, jadi Imam Hafs mengidharkan, Imam Syu'bah mengidghamkan ya. Jadi khilaf riwayah. Ya, terjadi khilaf riwayah karena memang seimbang ya. Kekuatannya itu sama. Nah, clear ya. Jadi terkadang itu bisa diteorikan, terkadang nurut dengan riwayah masing-masing. Ya, dalilnya watasina indal mimi fazat takhadtumu akhadtum fil ifradi asyarat dawfala. Lanjut, wa kadzalika udghiman nun. Demikian pula diidghamkan nun fil waw. Ya, min dari kalimat Yasin ketemu wal Qur'an, nun ketemu wal qalam. Ya, kalau Hafs gimana? Kalau Hafs diidharkan. Ya, idhar apa namanya? Mutlak. Riwayah. Idhar riwayah boleh, idhar mutlak boleh. Ya. Yasin wal Qur'an, ya. Diidharkan, ya. Nun wal qalam semacam itu ya. Yasin wal Qur'an idhar. Ya, sedangkan Imam Syu'bah di sini diapakan? Idghamkan. Coba praktekkan Ustaz. Yasin dan Nun silakan. Yasin
Quran. Terus nun? Nun wal qalam. Nggih, ya dalilnya wa yasina adhir an fatan haquhu bada wa nuna wa fil khulfu an warsihim khala. Baik. Lanjut. Mengidghamkan nun di ra dalam kalimat manrok dan juga barrona. Sudah ya? Karena tadi di saktah tidak ada saktah di sini, maka al-Imam Syu'bah ya dalam bab idgham dan idhar masuk di kalimat manrab hukumnya idgham ya. Barrona juga idgham. Lanjut, imalah. Apa itu imalah? Miring ya Ustaz. Nah, itu dibaca tuh. Iya. Antak ruba fathah. Antak ruba fathah minal asrah wal alif minal ya. Mendekatkan fathah ke kasrah. Ya, jadi antara fathah dan kasrah atau bisa juga antara alif dan ya. Ya, jadi miring, bacaan miring. Miring, tahu miring ya? Ya. Bukan miring ya, tapi miring. Ya, itu harus dibaca imalah juga ya. Miring. Baik. Apa yang dimiringkan? Sama huruf. Fathah. Fawatihus suwar. Ya. Oh ya. Hayyun tohur. Itu semuanya dimiringkan. Ya. Kayak Coba. Rome gitu ya. Dimalahkan. Ame gitu. Ye sin. Ko juga sama T, He dan seterusnya. Alif, lam, re dan seterusnya. Lanjut, mengimalahkan juga di mim dan alif. Ya, mim fathah ketika ketemu dengan alif baik waslan wa waqfan. Ya, wasal maupun waqaf. Ya, kita bisa bacanya Roma, ya. Ini bacanya apa? Romi, ya, semacam itu, ya. Begitu juga dengan fathahnya mim dan alifnya di kalimat a'ma, ya, di dua tempat di surah Al-Isra 72 dibaca dengan apa? A'mi. Ini dalilnya. Lanjut. Mengimalahkan juga fathahnya waw dengan alif di kalimat suwa di surah Toha ketika dia wakof. Ya, jadi kalau wakof di Toha 85, ya, bacanya suwe, ya. Semacam itu. Termasuk Al-Qiyamah, ya, sude, ya, itu diimalahkan. Ya, termasuk har. Itu bacanya herin. Dengan mentarkikan ro. Oh. Berarti hair gitu. Nggih. Oh, gitu, hair gitu. Kalau Hafs kan har tebal gitu, ini hair tipis. Begitu juga dengan ro dan alif di kalimat adraka, ya, dimanapun dia berada. Maka bacanya gimana? Adraka. Wa ma adraka, adraka ma sijil dan seterusnya. Adre semuanya diimalahkan. Termasuk tadi ya bar rena, ya, barrena tipis ya. Berarti idgham plus imalah ya Ustaz ya. Barrena. Idgham dan imalah tipis.
Oke, lanjut. Mengimalahkan fathahnya hamzah dan alif. Wana a bijanibi misalnya ya. Bacanya apa? Wana dan seterusnya. Begitu juga dengan ro ketika ketemu hamzah yang di situ suaranya alif di kalimat ro'a dimanapun ya berada yang dia setelahnya adalah berharokat. Ya. Ro'a kaukaba itu kan. Maka di sini mengimalahkan ro dan hamzahnya. Re'e kaukaba dan seterusnya. Dah. Ada pertanyaan silakan. Ini banyak E-nya ya Ustaz. Iya, ya. Coba ini main E-an ya. Kayak imalain. Oke. Ya, siap-siap nanti imalahan. Lanjut ya. Wa amma idza waqa ba'daha sakin, ya ini ya. Jika re'e setelahnya sukun ama waslan fayumilu fathha ra faqat. Maka yang diimalahkan hanya ro-nya doang. Ya, dan dihadzuf alifnya karena iltiqa'us sakinain. Ya, dan wa tabqa al hamzah maftuhah, hamzahnya tetap dianggap fathah. Adapun ketika dia waqaf, ya maka fathahnya ra dan hamzah dan alif dia diimalahkan ya, fathahnya ra dan hamzah kalau waqaf. Ketika setelahnya huruf sukun. Nanti kalau ketemu masalahnya. Lanjut, dan anehnya ya tidak mengimalahkan yang diimalahkan oleh Imam Hafs. Majreha ya. Kalau kita kan majreha gitu ya. Tapi dia apa kan? Mendomahkan mim dan memfathahkan ro. Mujroha, begitu bacanya. Bukan majreha tapi malah apa? Mujroha. Imam Hafs cuma satu aja kan imalannya di kata ini kan. Betul ya, makanya sering disebut Imam Hafs itu bacaan yang paling ramah lingkungan. Ini istilah doang ya, bukan berarti yang lain nggak ramah lingkungan. Nggak. Maksudnya imalahnya ada, tapi hanya perwakilan saja ya. Kemudian beberapa yang lain sakta ada, cuman 4 ya. Kemudian apa lagi? Ya, sering orang menyebut gharib itu loh, itu perwakilan bacaan yang lain sedikit sekali. Ya, kalau yang lain seperti Imam Syu'bani kayaknya banyak ya. Banyak ragam. Tapi secara usul lebih dekat kepada Imam Hafs. Hanya di beberapa teknis-teknis yang secara bacaan berbeda ya, sekitar 520 poin. Baik, lanjut. Hak kinayah. Apa itu hak kinayah? Hak domir yang disukun ya Ustaz ya? Ya dia terkadang sukun, terkadang harokat. Hak domir. Ya, terkadang dia kan pendek, terkadang panjang, terkadang disukun. Ya. Nah, secara umum minal ma'rufi anna ha'a al-kinayati tusal. Ya. Biasanya namanya hak kinayah itu disambung dengan ya-mat atau waw-mat jika dia mutaharikah bain mutaharikain. Kalau ada hak dhamir sebelum dan sesudahnya itu berharokat, maka dia selalu apa? Panjang. Selalu disilah, dipanjangkan. Ya. Nah, Imam Syu'bah gimana? Disukun ya Ustaz? Iya. Yang padahal ya. Wasal kan ini wasal kan, bukan wakof kan? Nggih. Ini loh. Ini wasal. Ini loh.
Nggih. Ya, yu'addihi ilaik, bisa nu'tihi, gitu kan? Dikasrohkan kadang panjang ya. Nah, ini enggak. Ya, hak kinayahnya Imam Syu'bah, yu'addih, nu'tih, ya, nuwallih, wa nuslih, ya, biskani hak. Semuanya mensukunkan hak. Ya. Wa kadzalika wayat, kalau di riwayat khas wayat taqhi, gitu kan? Nah, Imam Syu'bah bukan wayat taqhi, wayat taqih, gitu. Dalil satu biahnya ini. Lanjut. Nah, bagaimana dengan fihi muhana? Itu Imam Hafs ya. Fihi pengecualian. Ya, pengecualian Imam Hafs kan? Fihi muhana. Nah, gimana Imam Syu'bah? Bikosril ha. Dengan mengkosrkan hak bidunisilah alal qaidah. Ya. Kalau Imam Hafs di doma apa fihu ya kalau nggak salah ya. Fihi muhana, dua harokat hinya, ya, dia silah. Ya, kekhususan Imam Hafs yang masuk di kaidah pengecualian. Oh, udah di muskilatul kalimat dibahas kan tidak salah kemarin. Iya, Ustaz. Nggih. Fi muhana beda. Lanjut. Miladunhu. Ini laduni ya, ilmu laduni. Ada yang nanya kemarin, Ustaz, emang ada ilmu laduni ya? Ini ada ayatnya ya. Maksudnya ilmu yang datang dari sisi Allah. Ya, ada yang nanya ke saya, Japri kemarin. Ya, ada nggak Ustaz ilmu laduni ya? Ya, ilmu laduni definisinya apa dulu? Kalau ilmu yang datang dari sisi Allah ya ada lah kepada siapapun yang Allah kehendaki ilmu ya, tanpa mungkin dia belajar betul-betul hidayah keterbukaan karena dia sudah mujahadah dalam hal tertentu, dia dapat ilmu. Bisa jadi ilmunya itu tidak dia dapatkan langsung dari guru, tetapi dia dapat hikmah kebijaksanaan. Nah, mungkin ya, semacam itu ya. Tapi kalau ilmu laduni yang ngarang-ngarang syariat sendiri ya itu batal lah. Ya, ditimbang aja sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu nggih. Nah, bagaimana miladunhu dibacanya oleh Imam Syu'bah? Miladunihi. Beda ya. Ya, beda. Biskanid dal. Ya, dalnya disukunkan wa ismamiha ba'da dham. Ya, bahkan ada ismam setelah dhammah. Miladunhu itu kan gitu kan biasanya. Nah, ini miladnihi gitu ya. Duna saut, tanpa suara. Ma'al kasri nuni, dengan mengkasrahkan nun dan mengkasrahkan hak dan mensilahkan ya'mat. Ya, jadi di sini ada ismam miladnihi ya. Jadi tanpa suara ya. Oh. Miladnihi. Jadi ini ismam. Nggih, ini jatuhnya bacanya ismam. Milad. Milad. Dalnya nggak bunyi. Yang nggak bunyi itu mengsukunkan dal, mengismamkannya ya, dan mengismamkannya ya dengan sebagian dhammah tanpa suara, dengan mengkasrohkan nun dan mengkasrohkan hak, mengsilahkan hak. Miladnihi gitu ya. Jadi dia ada manyun miladnihi. Ini harus praktek ya. Ismam. Kalau ismamnya Hafs, di mana ismamnya Hafs? Ta'manuna itu ya, ta'manuna. Lah ini miladunhu miladnihi, jadi ada manyunnya. Miladnihi. Baik ya. Syu'bah demikian membacanya. Jadi siap-siap nanti kalau mau strong Syu'bah, ini siap-siap agak keserimpet-serimpet di sini ya. Lanjut.
Wa ma'angsanihu dibaca apa di sini? Di surah Al-Kahf. Ma'angsanihi. Ya. Harusnya nih. Kalau Kalau Imam Haus nihu. Alaihullah dibaca? Alaihillah. Lafaz alaihillah. Ya, jadi sebenarnya yang kaidah khusus itu Imam Haus ya. Angsani harusnya benar begini gitu ya. Tapi Imam Haus angsanihu, angsanihu itu Imam Haus ya, kekhususan Imam Haus. Ya, Imam Syu'bah pakai kasroh alaihullah, Imam Haus ya, Imam Syu'bah pakai alaihillah. Baik, lanjut al-hamzu wal ibdalu. Ya, hamzah dan ibdal maksudnya apa? Mengisbatkan hamzah, mentahqiq hamzah untuk Imam Haus, sedangkan kufuan di sini kebalik, Syu'bah mentahqiq hamzah. Ya, sedangkan Imam Haus mengibdal hamzah menjadi waw sesuai dengan rosomnya. Ya. Jadi kalau nanti kita membaca kufuan ahad, itu berarti Syu'bah. Kalau Haus kufuan ahad, huzuan Imam Haus, huzuan Imam Syu'bah. Lanjut. Beliau juga Jibril dibacanya apa? Jabroil. Ya, ini yang aneh, Jabroil ya. Jabroil dibaca apa ya? Mikail. Ada juga yang malaikat Mikail itu Ustaz, kan beda. Justru Imam Haus yang bacanya bukan Mikail. Mikal. Mikal ya. Kalau Jibril dibaca Jabroil. Kalau Imam Syu'bah Imam Haus Hamzah kan Jibril. Imam Haus Jibril wa Mikala gitu kan. Imam Haus Jibril. Kalau Imam Syu'bah Jabroil. Dimanapun berada ya, dengan memfathahkan jim dan ro, ya, dengan mengkasrokan hamzah juga. Oke, lanjut. Ini Mikail. Jadi kita sehari-hari ketika menyebut malaikat siapa? Mikail. Itu dengan siapa berarti? Mikail. Syu'bah. Ya. Kita itu hari-hari sebenarnya Syu'bah loh. Untuk masalah malaikat ya. Dalam hal ini malaikat Mikail ya. Mikail itu Syu'bah. Ya, jadi kita itu mentalfik. Ya, iman kepada malaikatnya itu penuh dengan talfik. Tapi kalau bukan Quran enggak masalah ya. Ya, silakan saja ya. Yang betul untuk Mikal adalah Imam Haus, Mikail adalah Imam Syu'bah. Biziyadati hamzah dengan menambahkan hamzah. Itu dan ya, terus ada matnya muttasil ya. Summa mat badal. Mikail itu mat badal. Ustaz mau tanya sebentar. Itu dari mana dapat kata Mikail ya? Padahal kita kan pakai riwayat Hafiz ya, tapi riwayat Hafiz, tapi di buku-buku itu biasanya Mikail. Kok tahu dari mana gitu loh term Mikail itu kan padahal hanya ada di riwayat kalau ada di riwayat Syu'bah ya, di Hamzah kan pakai Mikal gitu kan. Kok bisa tahu term Mikail gitu loh maksud saya. Kok bisa tahu dari mana? Apakah memang ulama-ulama dulu tuh belajar qiraat banyak terus memasukkan dalam buku-buku, menerjemahkannya itu pakai percampuran term dalam berbagai qiraat atau bagaimana? Saya juga kaget gitu loh, kok pakai Syu'bah. Jadi riwayat Haus ya itu sebenarnya banyak yang tidak mengikuti lahjah Quraisy. Ya. Kalau pengen tahu lahjah Quraisy yang agak murni gitu ya, di dalam Quran itu belajarlah qiraat Ibnu Katsir. Besok kayak huzuan sebentar. Imam Hafiz itu kan pakai huzu, pakai waw semua ya, ibdal ya. Imam lain sepertinya bacanya huzuan.
kufuan gitu loh, kayak Imam Waras, sama Imam Syu'bah. Apa cuma Imam Udah, Hamzah yang mau ibdal? jangan dipanjang-panjangkan ya tentang qiraat nanti. Kasihan pusing yang baru Nggak, saya amati aja sih kok. belajar ya. Kita Imam Hafiz. satu dulu, okay? House itu banyak hal yang boleh dibilang sebenarnya aneh. Justru yang aneh itu selalu bacaan Imam Hafs. Ya. Tapi karena cocok buat orang non-Arab, ya, maka yang berkembang adalah bacaan Imam Hafs. Apalagi ketika Turki Utsmani, ya, kekhilafahan terakhir, itu yang megang adalah non-Arab. Ya, maka banyak sekali percampuran-campuran bahasa Arab itu yang nggak konsisten ya, termasuk dalam hal ini sudah terlanjur orang mempelajari itu pakai Mikail gitu kan, padahal bacaan Qur'annya riwayat Hafs itu nggak pakai Mikail ya. Jadi ada asimilasi lah antara kitab-kitab ulama terdahulu ya, misalnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu nggak pernah baca Quran. Koran. Kenapa? Baca koran. Karena beliau kan riwayatnya Imam Ibnu Katsir ya. Nggih, beliau itu bacanya Quran. Ya, jadi beliau nggak pernah baca Quran. Loh, Ustaz nggak pernah baca Quran. Maksudnya Quran itu bacanya bukan Quran, tapi apa? Quran. Saya kaget waktu guru saya bilang gitu. Imam Syafi'i nggak pernah baca Quran. Loh, beliau kan Ramadan khatam berkali-kali. Maksudnya beliau membacanya Quran. Baik, lanjut. Rawa Zakaria. Nah, ada hamzahnya. Ya, dan mat mutasil. Mat mutasil berapa harokat tadi Imam Syu'bah? 4. Ya, 4. Zakaria. Hamzahnya berarti di mat apa? Aridah itu apa sih? Mat mutasil arid. Oke, berarti pilihannya 4 atau 6. Enggak ada 5 ya. Oke, lanjut. Turji itu juga sama ya. Di situ ada turji, ada hamzahnya turji'u. Murja'una ya, murjauna dibaca murja'una bi hamzah badal jim. Itu Imam Syu'bah. Ya. Nah, kalau A'jami bacanya apa? Riwayat khas apa namanya itu? Tashil. Kalau Imam Syu'bah? Enggak tashil ya. Apa namanya? Tahqiq sih. Tahqiq ya, Ustaz. Tahqiq namanya, itu ada tuh ya, enggak tashil gitu doang. Enggak tashil itu bisa ibdal, bisa nakal, bisa saktah, bisa 7 jurus tuh. Apal enggak 7 jurus menghadapi hamzah? Ya, ayo gitu sebutkan 7. Hah? Oh. Sudah pernah? Saya sudah pernah bikin PR belum? 7 itu. Pernah. Apa saja coba? Tazil, ibdal, apa lagi? Ini sekali ini penting ini kalau mau belajar qiraat ini 7 ini harus apa lagi, kita pakai catatan deh. Ibdal, apa lagi? Taklil ya, Ustaz. Oke, 1. Maaf, ya merah deh, merah biar ingat. Taklil sih. Pertama tashil, oke. Terus 2 nakal tadi, oke. Terus 3 ibdal, oke. Terus 4 halo, kok 7 baru 4 sudah macet. Hazaf, Ustaz. Tahqiq. Hazaf. Terus? Tahqiq. 5 tahqiq. Terus? 6 Idkhal. Terus ke-7? Saktah ya. Saktah.
Ini diingat-ingat ya. Sakta. Sakta jangan ada kayak salib. Ini sakta. Ini ingat-ingat nih, 7 jurus menghadapi hamzah. Ya. Baik, dah. Pinter semua alhamdulillah. Iya, ada yang nanya? Artinya masing-masing boleh dijelaskan Ustaz. Oke, singkat ya. Ya. Tashil jami ya. Menjadikan hamzah antara hamzah dan alif. A dibaca A gitu. A gitu. Ya, bukan A, bukan juga A itu kan alif. Ya, tapi kalau kita membaca males-malesan hamzah, A itu pertamanya sudah tashil. Ya, kalau antara hamzah dengan tashil A itu tuh mulai. Ya, lanjut. Nakal memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih sebelumnya, hamzahnya dihapus. Misalnya fil art. Ibdal mengganti hamzah dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya kadang atau sesuai dengan rasamnya. Tadi misal huzuan tadi ya, kufuan diibdal oleh siapa? Imam Hafs ya. Harusnya kufuan oleh Imam Hafs dibaca menjadi kufuan. Ya. Hadzaf menghilangkan hamzah. Udah daripada berapa buang aja lah hamzahnya gitu. Ya. Tahqiq lawan dari hadzaf. Ya, kalau tahqiq hadzaf itu menghilangkan hamzahnya, kalau tahqiq menetapkan hamzah. Idkhal itu memasukkan alif setelah hamzah. Sakta sudah tahu ya, sakta. Udah kurang lebih seperti itu. Kadang ada percampuran antara idkhal dengan hamzah, antara idkhal dengan tahqiq dan seterusnya ya. Nah, singkat cerita demikian. Ustaz. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Ajami dibaca apa? Tahqiq. Ya, enggak pakai tashil. Jamiyyu wa arabi gitu ya. Jadi enggak pakai enggak pakai gitu-gituan. Lanjut. Zadu hamzah. Nah, ini tahqiq ya, menambahkan hamzah istifham di beberapa tempat di bawah. Amantum dibaca apa oleh Imam Hafs? Imam Hafs baca amantum. Kalau Imam Subah baca apa? Amantum. Ya, amantum. Di surah Al-A'raf, Toha, Syu'ara. Innakum dibaca apa? Innakum. Inna lana dibaca? Inna lana. Ya, surah Al-A'raf 113 ya. Banyak ini. Ya, inna lamu ramun dibaca apa? Inna. Angkana dha malin wa banin dibaca apa oleh Imam Syu'bah? Angkana dha malin. Nah, selesai. Lanjut. Apa ini? Abdalul hamzah fil mawdi' at-taliyah. Ya. Mengganti hamzah. Mengganti lu'an gitu kan, jadi lu'an gitu ya. Nggih. Ya, mengganti hamzah pertama dengan waw. Katakan lu'a gitu. Ya, Kalau kan, Imam Syu'bah lulu'an. Lulu'an jadi gitu ya. Ya, begitulah ya bacaan Imam Syu'bah. Muqsadah menjadi apa? Muqsadah ini ibdal ya. Mengibdal mengganti hamzah dengan waw mad. Muqsadah. Lanjut, ya al-idhofah. Apa yang dimaksud dengan ya idhofah? Ada ya zaidah, ada ya idhofah. Halo? Ya, bentuknya idhofah Ustaz. Yang pertama mudhof, terus ya mutakalimnya itu mudhof ilaih gitu ya. Kayak baiti. Jadi wajhi, kalau idhofah itu ada di rosem, kalau ya zaidah nggak ada rosemnya.
Ya. Nah, bagaimana? Kalau Imam Hafs bacanya baitiya lit-thaifina kan gitu. Nah, Imam Subah baca apa? Baiti. Ya, mensukunkan ya di kalimat baiti di surah Al-Baqarah, Al-Hajj dan Nuh. Kemudian mensukunkan ya juga di kalimat wajhiyah. Ini wajah itu wajhiyah lillati fatar samawati dibaca dengan wajhi. Lanjut, mensukunkan ya di dua kalimat. Ya dia dibaca ya di. Wa ummiya dibaca wa ummi. Di surah Al-Maidah dan Al-Maidah 28 dan 116. Lanjut, mensukunkan ya di kalimat ajriya illa dibaca ajri illa haitsu waqa. Ya, bersama dengan mad munfasil. Mensukunkan ya di kalimat li di surah Ibrahim ya. Surah Thaha juga Shad, Al-Kafirun ya. Al-Kafirun ayat 6 yang mana? Lakum dinukum waliyadin gitu kan? Nah, kalau Imam Subah walidin, nah, linya dipanjangkan karena yaknya sukun. Dah, lanjut. Ahdid zalimin malah apa? Malah difathahkan ya, ahdiyadz zalimin. Ba'dismuhu Ahmad malah apa? Ba'diyasmu. Nah, sekarang ya'at zawaid ya. Ya ibadi la khaufun alaikum dengan mengisbatkan ya. Ya kan? Maftuhah waslan wasakinah waqfan. Kalau dia di waqaf dia sukun, kalau dia di wasal dia fathah. Ya ibadillah khaufun. Nah, ini bacanya ya ibadiyah ketika dia wasal, tapi ketika dia waqaf ya ibadi, dua harokat. Oke, lanjut. Menghadzuf ya. Ya, tadi kan hadzuf kan, tahu kan jurus hadzuf tadi? Berarti menghilangkan ya di kalimat fama'atani. Kita bacanya apa? Imam Hafs, fama'atani Allah gitu kan? Kalau ini wasan wa waqfan ya-nya hilang. Sesuai dengan rosem. Lanjut. Kama yujadu fil Qur'an al-Karim ada min al-fat. Jadi di lafat-lafat riwayat Subah itu ya berbeda dengan Hafs. Ya. Dan waduh, nggak masuk dalam usul. Ya, karena berulang terus. Maka di antaranya ya adalah khutwat. Itu khutwat menjadi khutwat. Waridwan menjadi apa? Warudwan ya. Warud. Nah, ridwanahu di surah Al-Maidah baru dia dengan kasrah ra. Ya. Yang lain pakai rudwan. Ya, pengecualian ridwan ini pengecualian saja. Untuk Imam jadi biyut ya. Kemudian ya buyut jadi biyut. Guyub jadi giyub. Uyun jadi iyun. Suyukhon jadi siyukhon. Ya, juz'un. Ya. Juz'an. Ya, juz'un sama juz'an jadi juz'un dan juz'an. Mitu menjadi mutu. Ya bunayya menjadi ya bunayyi. Mubayyinah, mubayyinat menjadi mubayyanah. Mubayyanat. Nah, tazkurun menjadi tazakkarun. Tazakkarun menjadi tazakkarun.
ya. Sidahnya bisa di kaf doang kan? Tadzakkarun menjadi tadzakkarun. Makanatikum, nunnya panjang. Makanatikum wa makanatihim, menambahkan alif setelah nun. Nah, adapun beberapa tempat ini sama dengan Hafs ya, Bunayya di surah Hud, ya, Kisafan di surah Al-Isra dan Rom. Kisfan Tur, wa na'a tanpa imalah di surah Fusilat, wa samuda ya, alifnya dianggap sifar mustadir. Ini sama seperti Hafs ya. Ya, tadi kan ini kan beda-beda nih, yang beda-beda, tetapi ada yang sama. Apa ini yang sama? Dan itu masuk ke khususannya Imam Syu'bah, masuk yang muskilatul kalimat. Muskilatul kalimatnya Imam Syu'bah. Ya. Nah, boleh juga sakta di sini, maliyah halaka, boleh. Ya. Karena dia idhar dengan sakta, atau cara yang kedua dengan idgham. Jadi dua caranya Imam Syu'bah ini, maliyah halaka. Bumusaitirin pakai apa? Pakai sod. Idza dukira min al-istifham ada hamzatul wasl ad-dakhil ala lam ta'rif. Nah, ini lam ta'rif ya. Punya dua wajah. Pertama adalah mengibdal alif dan matnya dengan 6 harokat. Ya, dan ini lebih utama. Yang kedua, boleh mentashil, yaitu mentashil hamzah kedua antara hamzah dengan alif. Ya, az-zakarain itu dua wajah. Ibdal az-zakarain dari muqaddam atau tasil hamzah kedua. Az-zakarain. Allah sama dengan Hafs ya. Allah. Nah, selesai. Alhamdulillah. Ini kan ikhtilafnya. Khilafnya kok istilah. Nah, ini udah faras. Ingat ya, kalau belajar qiraat itu ada namanya usul. Ini usul nih, dari tadi kita belajar usul. Ya, ada namanya faras. Apa bedanya usul dengan faras? Halo? Bedanya usul dengan faras apa? Faras lebih ringkas, langsung ke praktek. Langsung ya. apa ya? Kalau usul dia sebuah kaidah. Detail. Ya, ingat, kalau usul dia sebuah kaidah. Kalau faras dia kasuistik. Terkadang usul ada yang faras ada yang usul. Nangkep nggak maksud saya? Contoh, ittakhadtum, ya, ini usul apa faras? Faras. Tadi ada usul tadi di awal tadi. Ya ada. Di bab idgham. Ya. Ya, jadi usul yang ada di faras. Huzuan dibaca huzuan. Usul yang apa ada faras? Usul yang ada di faras. Ya, usul ya. Kemudian at-takhatum sudah. Ta'maluna, ya'maluna. Usul apa faras? Faras. Faras doang. Ya, inilah faras yang sebenarnya. Ya. Ittakhatum ini usul. Ya. Li Jibrila, li Jabrail. Tadi apa? Usul. Ya. Wa Jibril, Jabrail sudah. Mikal menjadi Mikail. Ahdi, ahdiya, usul. Baitya, baiti. Takuluna menjadi am yakulun, faras. La raufun dibaca la raufun, usul. Khutwat, usul. Laisal birru, faras. Musin dibaca mim muwasin, faras. Udah tahu ya? Udah tahu lah semuanya dah, beres. Nah, alhamdulillah. Sudah selesai berarti. Karena waktunya juga sudah mau selesai. Ada pertanyaan silakan. Ini ada yang bertanya di chat. Salah sangka maksudnya mana? Salah sangka. Yang tadi yang Quran sama Quran itu kayaknya Ustaz.
Ya, Imam Syafi'i nggak Oh. pernah baca Quran itu loh. Saya juga salah sangka dulu, ini bahas dendam aja ini guru dan murid. Itu guyonannya orang qiraat ya kayak gitu, itu guyonan tingkat tinggi gitu. Baik, ada pertanyaan silakan. Kalau enggak selesai hari ini ya. Alhamdulillah. Ustaz, kalau misalnya ada ulama nih ya, kan ulama Maroko misalnya sama Indonesia kan beda riwayat ya. Kalau ngobrol terus ada term-term yang digunakan sama, itu gimana cara mengkomunikasikan term-term dalam Quran gitu loh. Misal kayak tadi apa ya misalnya huzuan sama huzuan kan beda ya, atau yang lebih jelimet mungkin ada ya. Yang ya ta'maluna, ya'maluna itu kan domir, kok domir sih. Filenya kan berbeda ya. Iya. Itu masuknya ke bala mana, Ustaz? Kalau udah filenya berbeda, itu kadang saya mikir ini i'rabnya aja udah beda gitu loh. Yang ditanyakan apanya? Bagaimana itu misalnya apa sih menganalisa gitu loh, Ustaz. Yang pertama ketika ada dua ulama dengan background yang berbeda qiraatnya, kemudian ia membahas tentang satu permasalahan lah, dan itu berhubungan dengan term-term dalam Quran yang dimana riwayatnya berbeda. Itu biasanya bagaimana cara mereka mengkomunikasikan? Biasanya kalau ada kayak biasanya yang kedua belum. Kalau bacaan beda. Sebentar, saya jawab dulu satu dulu ya. Pertama, kalau Qur'annya itu qiraatnya beda, maka biasanya fikihnya mazhabnya juga beda. Ya. Kalau Imam Warsh, Imam Nafi itu ya Warsh an-Nafi, khususlah Imam Nafi dan seterusnya itu, Warsh dan Qalun, itu rata-rata mazhabnya adalah mazhab Maliki. Ya. Tapi kalau Ibnu Katsir ya itu Syafi'i. Ya, Hafs itu Syafi'i. Ya, kebanyakan Syafi'i. Jadi kalau diskusi, ya pengaruh nanti ke hukum-hukum fikih. Ya, hatta yatatoharna itu maknanya bisa beda ya. Jangan kau dekati dia sampai dia itu suci. Suci maknanya apa? Pokoknya dia haidnya selesai, dia dianggap suci, nggak perlu mandi, udah suci, udah boleh. Kalau mungkin yang suami istri gitu ya, ini yang mengerti ya. Tapi kalau mazhab yang lain, hatta yatatoharna, sampai dia mandi, mensucikan diri, baru dia dikatakan bersih. Jadi nanti terkait fikih sudah, kalau sudah term-termnya tadi yang saya bilang berbeda. Dia akan bisa berbeda hukum. Ya misalnya anjing halal apa haram? Nah, maksudnya najis apa bukan? Tergantung mazhabnya ya. Ya tergantung memahami ayatnya. Kalau Imam Syafi'i ya, Syafi'iyah itu mengharamkan najisnya anjing ya, padahal Imam Malik enggak. Makanya enggak memiliki anjing ini cukup jadi fitnah besar. Ya di kalangan Syafi'iyah, padahal enggak apa-apa punya anjing ya. Maksudnya nanti ya ada perincian ya, tetapi liurnya anjing itu bukan najis versi dari imam yang lain. Ya. Loh, itu kan harus dibasuh dengan 7 kali, satunya dengan debu. Itu ta'abud saja, itu ibadah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bukan berarti najis. Ya, versi pendapat yang lain. Jadi kalau sudah baca qiraat terus mendalami fikih, nanti seru. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Monggo, ada pertanyaan yang lain. Tafsir juga. Tafsir ya. Termasuk berpengaruh ke tafsir juga. Jelas, ya. Saya kalau ngajar tafsir itu kalau ada qiraat berbeda itu menarik. Ya, maknanya bisa jauh tapi saling melengkapi. Dan tidak ada dalam Quran itu ya maknanya bertentangan. Yang satu halal, satu haram, enggak. Ya. Maknanya semuanya seru ya. Misalnya tadi ya, dia suci dan mensucikan diri gitu ya. Bedanya kan dia nggak perlu mandi sama perlu mandi. Kayak gitu. Ya, jadi saling mendukung. Kalau sudah baca qiraat, baca tafsir, wah enak banget. Kalau itu berpengaruh ke akidah juga enggak? Masalah akidah misalnya, penafsiran akidah yang berhubungan dengan akidah.
Masalah akidah nanti hubungannya takwil. Ya, takwil. Ada yang menerima takwil, ada yang enggak mentakwil, ya. Ya, sampai ke sana-sana. Dan orang Quran, orang yang paling bertoleransi. Apalagi yang sudah belajar qiraat ya. Kayak Hasan Sakho itu, beliau itu kan belajarnya di Saudi. Ya kan? S1, S2, S3 itu Madinah semuanya. Ya. Balik ke Indonesia ya jadi termasuk pembesarnya NU. Iya, Nadiin banget. Ya, termasuk kami ya, ketika ngaji ya suasananya suasana Nahdliyah. Dan itu enggak masalah ya. Saya baru ya boleh dikatakan menemukan toleransi luar biasa itu ya ketika mendalami Quran. Ya, kalau kita mendalaminya hadis, wah itu ya, apalagi mengamalkan jarah wa ta'dil ya. Ya, yang begini ya apalagi Dhahiriyah ya, mazhab Dhahiriyah ya. Saya ditanya, Ustadz, mazhabnya apa ya? Ya beberapa pengamalan saya mengambil Hambali ya, tetapi guru saya Syafi'i. Ya, jadi praktek banyak saya mengambil pendapatnya Imam Hambali ya, karena dari segi kalau mau jawaban mudah tuh yang paling ringan itu justru mazhab Hambali. Syafi'i itu ketat banget, asli. Ya, sholatnya itu waduh, ya ketat banget. Kalau Hambali enak banget. Wudhu juga sama. Syafi'i itu ketat banget. Wudhunya Hambali boleh dibilang menyepelekan banyak hal. Wudhu misalnya kalau Syafi'i minimal 2 kulah itu ada ukurannya ya. Ya, terus kalau Hambali pakai cebor gayung jadi ya semacam itu misalnya ya. Baik ya. Kesana insya Allah ya. Pembahasan kalau mau diperdalam. Ada lagi? Kalau tidak kita cukupkan. Yang lain ini kayak berdua aja kita ngobrol ya. Syubhah sudah selesai Ustaz ya, bahasan syubhah. Secara usul dan faras nanti diskusinya bisa pertemuan berikutnya Ustaz. Kalau tarikat itu enggak? Jalur-jalur. Torek nanti ya setelah ini. Ya. Bagaimana kita mengenal torek kan? Nanti setelah ini ya, singkat mudah-mudahan waktunya ada. Ya makanya kalau bisa beberapa hari ke depan itu siapkan pertanyaan sefenomenal apapun. Mudah-mudahan bisa kita bahas ya dan bisa jawab ya. Kalau enggak kita PR ada waktu kita bahas lagi ya. Misalnya Ustadz, tolong jelaskan 980 torik. Siap kalau ada waktunya. Ya, kita tunjukkan kitabnya ini loh, torik ini, torik ini. Saya pernah ngajar itunya. Ya, saya pernah ngajar sayangnya tidak diberi judul ya. Jadi saya pernah menjelaskan tentang 980 torik. Kitabnya ada. Biar tahu aja, biar kita enggak 980 itu kayak gimana sih kalau ketemu kitabnya, oh alah ternyata gini aja lah bisa yang sudah dipahami ya. Baik, ada lagi? Ya, gimana Ustaz? Menarik. Yang mana? Yang tadi itu torik tadi itu. Pusing lagi makanya. Ya. Makanya murid itu harus pinter bertanya. Ya. Guru kalau nggak ditanya-tanya ya sekeluarnya ilmunya. Kalau lagi ridho apa? Ya. Kalau gurunya nggak bisa jawab ya biar gurunya belajar.
Tes. Halo? Ya. Ya Ustaz, Maaf, tadi sepertinya saya tadi pakai HP-nya istri, sebenarnya sinyalnya udah habis. Pulsanya udah habis sepertinya di HP yang satu lagi ya. Berarti waktu juga sudah menunjukkan. Ini kita tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.